Jadi Bib, ini kondisi kita ini makin parah. Jadi awal daripada suatu negeri di dalam kepemimpinan negeri yang berkaitan dengan masalah demokrasi ke pertumbuhan negara modern. Namun di kita ini sekarang itu kelihatan dan terpusat, Bib. Nah, ini akan saya bahas berikutnya. Yang jelas ini ada akibat daripada MK yang sembrono dan krusial, salah kaprah dengan mengambil keputusan bahwa umur capres-cawapres itu bisa di bawah 40 tahun asal bla 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 bla. Nah, ini rupanya KPU pun ya enggak sembrono juga. Karena apa? KPU itu kan ada PKPU. Ada peraturan yang menentukan itu belum dicabut. Mahkamah Konstitusi baru bicara tentang umur. PKPU belum jelas umurnya apa, peraturannya PKPU belum dicabut, sudah diterima itu pendaftarannya Prabowo dan Gibran. Sekarang kita perhatikan, Bi. Ini sekarang pakar-pakar semua berbicara yang mengerti tentang masalah hukum dan hukum tata negara. Siapa coba yang tadi itu yang ada suara kangguru itu tadi? Udahlah, itu memang itu seorang profesor muda, wakil menteri, mantan wakil menteri, dan suaranya lantang luar biasa, terdengar ke kemana-mana dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi, karena dia teriak dari luar, sehingga gemanya kemana-mana. Malu Prof bangsa ini apabila suara seorang Denny Indrayana tidak didengar oleh MK. Dan tidak didengar oleh elit-elit politik di negeri ini. Ya, nah kemudian apa? Saya hanya mengambil 3 poin saja dari Prof Indrayana itu. Pertama, prosesnya ini tidak terbuka. Yang kedua, di dalam tidak bulat. Yang ketiga, tidak diumumkan kepada masyarakat, kepada publik. Ini salah satu blunder. Tidak sah itu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Prof Abbas Taha, bisik-bisik kenegaraan tentang kondisi terkini. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Masya Allah, ini Masya Allah. Habib tambah muda aja nih, Bib. Ini semakin dinamis, Mas Purwin, semakin mudah Habib ini. Sama hari kita juga. Karena sebagai pakar, sebagai politisi, jurnalis segala macam lah. Jadi banyak membuat Habib tambah muda. Adrenalinnya beranu terus. Suka ngoceh. Ngoceh masalah politik makin hari makin seru nih, Prof. Iya, betul. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan ini banyak hal-hal yang ya cukup lama Prof sibuk rupanya dengan masuminya ya. Tapi saya juga melihat memperhatikan begitu dahsyatnya ya, begitu gigihnya perjuangan Partai Masyumi walaupun belum lolos ya, tapi kegiatannya untuk mendukung koalisi perubahan ini nyata dan konkret. Ini suatu bukti ya. Keseriusan dukungan itu bukan hanya diucapkan tapi kenyataan. Satu kata dan perbuatan, kata Bung Karno dan Bung Hatta. Itu yang kita tagih, Prof. Untuk elit-elit politik kita ini, satu kata dengan perbuatan. Titelnya profesor, doktor, ahli hukum dan sebagainya. Ini yang lagi memperhatikan bangsa ini. Betul, Beb. Jadi kira-kira kita bicara apa nih? Yang lagi seru ini kan begini. Capres kan sudah 3 pasang. Mulailah mereka bergerak. Walaupun belum waktunya untuk kampanye. Ini bukan kampanye, sosialisasi. Sosialisasi bahasa halusnya. Boleh. Tapi boleh abidin. Itu ya nggak boleh. Abidin ini atas biaya dinas. Itu yang nggak boleh. Atas fasilitas dinas. Itu kalau bahasa Arabnya mamnu itu dilarang itu. Jadi dilarang menggunakan fasilitas negara karena disitulah timbulnya awal mula korupsi.
Jadi Bib, ini kondisi kita ini makin parah. Jadi awal daripada suatu negeri di dalam kepemimpinan negeri yang berkaitan dengan masalah demokrasi, kan kita mengenal adanya trias politika, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Itu tempo dulu. Kemudian dia bergerak, berubah sesuai dengan dinamika pertumbuhan negara modern. Namun di kita ini sekarang, itu kelihatan dan terpusat, Bib. Nah, ini akan saya bahas berikutnya. Yang jelas ini ada akibat daripada MK yang sembrono dan krusial, salah kaprah dengan mengambil keputusan bahwa umur capres-cawapres itu bisa di bawah 40 tahun asal bla 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 bla. Nah, ini rupanya KPU pun ya enggak sembrono juga. Karena apa? KPU itu kan ada PKPU, ada peraturan yang menentukan, itu belum dicabut. Mahkamah Konstitusi baru bicara tentang umur. PKPU belum jelas umurnya apa, peraturannya PKPU belum dicabut, sudah diterima itu pendaftarannya Prabowo dan Gibran. Kalau daftar doang nggak apa-apa, Bro. Kok nanti setelah daftar kan baru ada penjelasan. Enggak, kalau daftar itu kan ada TMS-nya, terdaftar, masalahnya selesai. Bukan, ada TMS itu. Yang TMS itu kan belum selesai. Ya, artinya begini. Harusnya dia melihat dong, ya, bahwa ini ada PKPU yang bertentangan dengan data yang ada. Nah, di sini, Prof, ujian buat dua lembaga, KPU dan Bawaslu, mereka jeli atau tidak. Nah, gitu loh. Kalau ada beberapa lembaga yang sudah mulai bermain api, seperti contoh sekarang MK, tentu masih ada lagi yang lain, masih ada lembaga lain lagi yang juga punya sikap bisa menentukan bangsa ke depan. Nah, kita tuntaskan dulu PKPU. Mesti PKPU dengan ada gejala ini dan sudah ada keputusan dari MK, segera dia menghubungi DPR. Sudah. Dan DPR sedang reses kok gimana? Yang pasti mereka sudah bersurat. Ini jadi secara teknis mereka sudah melakukan itu. Ya, nah, kebetulan ini mau apa by skenario atau apa sih kita nggak lagi reses. Jadi berarti kan PKPU harusnya menolak dong pendaftarannya. Ya, jadi dia tidak bisa menolak ujuk-ujuk, dia bersurat kepada DPR. Kok pakai bahasa ujuk-ujuk nih? Kita pakai bahasa hukum, Bib. Nah, sekarang kita perhatikan, Bib. Ini sekarang pakar-pakar semua berbicara yang mengerti tentang masalah hukum dan hukum tata negara. Kita lihat ada diskusi Abdul Somad dengan seorang tokoh muda profesional milenial. Dia urut satu persatu apa dan kenapa dan bagaimana. Siapa tuh, Prof? Abdul Somad yang muda ini saya lupa namanya, tapi ganteng anaknya. Dia tanya, ini katanya kalau nggak salah. Bukan lain. Kalau mah kenal saya dari mudanya. Nah, kemudian apa katanya? Jadi ini ada yang menyampaikan untuk di-justified oleh MK. Dan ternyata dia sendiri merupakan orang yang sangat kagum dengan Gibran. Jadi ada poinnya ini. Jadi ada kaitan. Kemudian Gibran orangnya itu harus masuk ke MK kan? Di MK itu omnya. Ya, sudah dua ini kan, ada korelasi, koneksitasnya. Koneksitas, betul. Kemudian untuk itu tentu MK minta pendapat kepada DPR dan kepada eksekutif kan? Eksekutif bapaknya. Udah berapa itu? Jadi kalau kait berkait, maka ini yang dinamakan nepotisme. Ya. Bau-bau nepotisme. Nah, tentu ini harus dibuktikan. Kalau dalam tahun 99 masih ada kaitan. Yang berbau begitu itu bisa dipidanakan. Nah, begitu. Ya, KKN gitu ya. Ya, KKN ya. Nah, kemudian dari pendapat pakar ini kan banyak. Kita lihat lagi ya,
Abdul Somad tadi ya, Abraham Somad dengan diskusinya apa, dengan penuh senyum, podcast podcastnya, dan dia itu memahami, mantan MK, kalau nggak dipilih dia dulu. Nah setelah itu, ya enggak, ada nyanyian dari Australia. Saya udah tahu orangnya. Siapa itu deh? Siapa? Sebelum kita bicara, kita ngopi dulu. Ngopi dulu pagi nih. Ngopi pagi. Biar makin semangat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya ngopi pagi bersama Prof. Abbas Taha. Ini sessionnya sudah tidak terhitung ya. Tapi semakin hari semakin menarik sebagai proses pembelajaran, Prof ya. Iya, belajar untuk diri sendiri, kemudian juga mengikuti, dan barangkali ada 1-2 konten yang bisa diambil atau digunakan oleh para netizen. Iya, ini jangan lupa ya. Kalau ini kita duduk di meja kuliah, ini udah berapa semester gitu. Bayangkan sekian ratus video yang kita bikin. Coba ikuti dengan seksama. Insya Allah berapa SKS bisa dapatkan. Gratis, Prof. Gratis, baik. Untuk ilmu amaliyah, amal jariah. Oke, boleh kita lanjut? Nah, kemudian siapa coba yang tadi itu yang ada suara kanguru itu tadi? Udahlah, itu memang itu seorang profesor muda, wakil menteri, mantan wakil menteri, dan suaranya lantang luar biasa, terdengar ke kemana-mana dunia, bukan cuma di Indonesia. Karena dia teriak dari luar, sehingga gemanya kemana-mana. Malu, Prof, bangsa ini apabila suara seorang Denny Indrayana tidak didengar oleh MK dan tidak didengar oleh elit-elit politik di negeri ini. Ya. Nah kemudian apa? Saya hanya mengambil 3 poin saja dari Prof. Indrayana itu. Pertama, prosesnya ini tidak terbuka. Yang kedua, di dalam tidak bulat. Yang ketiga, tidak diumumkan kepada masyarakat, kepada publik. Ini salah satu blunder. Tidak sah itu. Ya, ini Prof. Indrayana. Kita ambil yang sederhana saja. Denny Indrayana. Ya, saya pernah diskusi waktu juga ada pertemuan ya di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, ngobrol sama beliau. Prof, ngomong-ngomong, beliau itu kan sudah lebih dari cukup ya. Apa yang mereka tidak punya. Hidupnya sudah lebih dari cukup. Di luar negeri dia punya semacam wadah juga di sana. Tapi dia masih peduli kepada bangsa ini. Karena bangsa kita lagi sakit. Oh iya, Bib. Bangsa kita lagi sakit, konstitusi sakit, semua sakit. Sesakit-sakitnya, tapi lebih sakit Palestina, Bib. Oh, itu nanti kita bicara Palestina satu season sendiri, bisa 2-3 season. Baik, Bib. Jadi itulah Prof. Indrayana, Abraham Somad. Kemudian ya enggak, galau dan kita lihat gesturnya daripada Arif Hidayat. Itu bercerita dalam forum terbuka. Juga Saldi Isra juga. MK, ya. Kalau juga. Saldi Isra lebih awal. Bingung dia apa ini yang terjadi gitu kan. Kalau saya boleh berpendapat, Bob ya. Ini pendapat ya. Mereka segera mundur aja. Jangan cop-cop rame-rame. Tunjukkan saya tidak suka, keluar dari MK. Itu baru gentle. Iya, emangnya Habib lah, beliau ada di sana. Hak karena murun, katakan hak walaupun berat. Begitu dia tidak cocok, sebelum ketok palu. Seharusnya ya, kalau kita malah mengkritisi, itu kan baik proses, Bro. Tidak ujuk-ujuk kan. Ya, tidak hanya itu, kalau begitu juga partai yang tersendera juga bilang begini, dia kumpul rame-rame, kami punya dosa, kami punya salah. Anda lebih besar, ayo bertarung kita di pengadilan. Itu tidak terjadi juga. Sebelum ketok palu MK, kan sudah ada proses. Oh, ini sudah kelihatan. Ya, tapi itulah yang namanya kadang-kadang munculnya setelah terjadi. Kadang-kadang kita ambil hikmahnya saja. Masih ada anak manusia profesional yang kita banggakan, Arif Hidayat. Positive thinking. Nah, jadi Prof. Abbas ini memang seorang dosen ya. Jadi guru yang selalu menasihati elit-elit politik ya. Tidak suudon tapi selalu khusdon ya. Gitu. Jadi sebetulnya dengan kondisi ini jelas PKPU tidak bisa. Dan ini juga masih ada kemungkinan adanya ditolaknya karena dan bisa dipidanakan, dan ini tentu hasil dari kode etik. Nah, kode etik ini berada di tangannya Prof. Jimli
yang mantan MK juga. Bukan sendiri Prof, kan ada teman-temannya juga. Iya Ada juga. beberapa orang. Tapi yang penting kalau dia ngomong, pokoknya menurut saya itu dunia udah dengar. Iya, Jimli Asyidi Iya. itu yang juga mengumandangkan dunia hijau, lingkungan hijau, apapun hijau, kita mau lihat ini. Hijau tidak Hijau ini. nggak beliau ini. Karena apa? Ya, Macam menarik. statement beliau Ah. itu akan menjadi pijakan bagi ahli-ahli hukum dunia dan dunia internasional. Jadi di pundak beliau ini sekarang terpulang apakah hukum di NKRI dan konstitusi ke depan ini akan baik atau tidak. Yang kalau tidak, maka akan membahayakan anak cucu. Iya. Karena akan berlanjut dengan masuknya tim ini, lolosnya Gibran, ya, dan ini tidak akan menjadi legacy. Tapi kalau Prof. Jimli As-Siddiqi, bahasanya bagus, Inggrisnya, bahasa Arabnya bagus, orangnya cerdas. Saya kenal dari mudanya, Bib. Saya berdoa, ya Allah, Prof. Jimli, tunjukkanlah yang benar itu benar, supaya ada legacy Anda, maka Anda menjadi seorang negarawan. Karena telah menyelamatkan konstitusi anak bangsa ini ke depan. Karena apa? Sudah berapa itu pakar tata negara yang bicara, Prof. Dr. Indrayana, ya enggak? Abraham Abdul Somad, pengamat, pemerhati hukum. Prof. Amin Rais. Nah, Semua teriak. Iya, kalau Prof. Rais itu ke politisi lah ya. Iya. Tapi kita lihat yang profesional pada bidangnya lah. Nah, jadi ini adalah, dan mungkin beliau perlu istiqoroh dulu menyatakan ini ada indikasi terjadinya. Sebetulnya kalau dia betul yang Prof harapkan, ini bukan lagi indikasi, udah kasat mata, Prof. Kasat mata ya. Iya, Oke. jelas-jelas. Nah, jadi, 3 berbanding 6, kan Iya, jelas. betul. Kan 3 yang memihak, 6 kan tidak. Selesai masalah, sangat sederhana. Ya, jadi kemudian itu, jadi kalau misalnya masih ragu-ragu juga, ya, karena ada pakeuhnya dengan adanya hubungan silaturahim antara Jimli dan Prabowo, ya, tanda kutip, maka ya nggak usah galau. Karena apa? Menurut para ahli dan pencermat perpolitikan, Gibran itu bisa diganti. PKPU bilang, Arief bilang, masih bisa kok ada penggantian. Iya. Nah, disinilah apakah Erlangga, ya, apakah nanti kalau Caimin sudah bulat lah ke Amin ya. Sekarang bukan bulat, ini. Prof. Udah selesai. Udah selesai ya. Sudah berkibar ya. Berkibar ya. Jadi ya Erlangga lah yang paling mungkin. Atau Zulhas. Ya, kita mending jangan mikir itulah. Kita mikir yang masalah negara aja, Prof. Oke, Nah, jadi kalau begini. jelas-jelas yang semuanya tersandra. Ya, Ya, jadi jadi tersandra, jadi serba repot. ya, jadi Jadi sekarang kita mikir negara secara ini, kita malu ya. Kan MK ini kan bukan hanya ada di Indonesia kan, Prof. ya MK ini sebagai klimaks daripada reformasi. Bukan, maksudnya lembaga MK ini kan di beberapa negara kan juga ada kan. Ada. Bukan Dan, cuma di dan sini, ini dibuat setelah reformasi Iya. untuk membangun kembali Iya. kepercayaan masyarakat untuk tegaknya hukum sehingga kedepannya Indonesia adil makmur itu bisa dilaksanakan. Jadi sekarang maka ini ada semacam 3 sumbu yang terkait dengan masalah ini. Pertama adalah MK, yang ketuanya Usman, kemudian adalah Gibran sebagai role model, kemudian adalah Jimli As-Siddiq. Ya, walaupun semua ini terkait dengan DPR dan eksekutif Pak Joko Widodo. Nah, jadi menurut hemat saya, mudah-mudahan terbuka pintu hatinya, terbuka Saya pemikirannya. juga nggak mudah-mudahan, Prof. Wajib udah. Wajib. Iya. Oh, ini Habib memang wajib. Menurut kita. Sekarang Tapi kita kan berdoa kan sudah terbuka. di kolbunya. Iya, arti kalau dia bertentangan dengan kolbunya, nanti akibatnya juga dahsyat nanti. Jangan lupa, ini amanat bukan buat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Iya. Dan Prof. Jimli sangat paham itu di ahli agama. Jangan sampai dia bermain-main dengan hukum Allah ini. Kembali ke hukum Allah, hukum dunia tetap kaitan dengan hukum Allah. Karena begitu
begitu dia berpihak kepada kebatilan, azab Allah akan turun. Itu yang kita takutkan. Bukan kita memikirkan diri kita, bukan memikir bagaimana bangsa ini harus besar. Bangsa ini harus tidak boleh terpecah belah. Bangsa ini harus maju. Bangsa lagi sakit ini harus kita kasih obat. Nah, kita ini kan salah satu ikhtiar kita memberikan ikhtiar obat. kita ya. Iya. Artinya melakukan pencerahan dengan dasar data fakta yang relevan. Iya, karena malu, Prof. Kondisi seperti ini tuh malu kita. Jujur, Prof. Saya sebagai pengamat politik, sebagai LSM yang selalu mengkritisi perilaku politisi. Ya, kita sejak berdiri tahun 98, LSM sini selalu mengkritisi perilaku politisi. Kita tidak ngurusin masalah korupsi segala macam. Yang kita kritisi hanya perilaku politisi. Dan setiap 5 tahun sekali kita proaktif. Ya, karena perilaku politisi itu orang tuh intinya pada akhlak, kalbunya. Nah, jadi itulah bincang-bincang kita mengenai masalah salah kaprah MK di dalam mengambil keputusan masalah umur persyaratan untuk menjadi capres cawapres. Bukan saja umur, Prof. Ini kan bergeser ya. Yang awal mulai diajukan masalah umur berubah. Umur tidak disalahkan, akhirnya ada perubahan lagi, ada tambah. Sudah selesai. Ini pakai koma lagi, dibuka lagi, pernah menjadi pejabat. Nah, di situ ada perdebatan. Ya, jelas-jelas perdebatannya itu pernah menjabat gubernur, ya. Tapi yang satu bilang asal kepala daerah. Ini yang jadi perdebatan. Jadi sekarang aib mereka sendiri di MK itu sudah terbuka di ruang publik. Ya makanya itu, ya enggak. Arif Hidayat bilang, ya kalau mau reshuffle lah MK-nya 99-nya dicopot. Betul, saya sepakat. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Ya. Karena sebelumnya kan juga sudah ada yang mau mempidanakan 9 hakim itu. Sudah ada dilaporkan. Iya. Dilaporkan juga. Jadi ini di kasus panjang. Pokoknya ini kasus bukan main-main, kasus yang sangat serius. Walaupun kita sambil ngobrol gini, ini betul masalah negara yang dihambang kehancuran. Demokrasi kita akan hancur kalau ini terjadi. Oke. Ya, jadi saya rasa mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincang ini dengan data, fakta, informasi, dan konten yang kita sampaikan, mudah-mudahan pemirsa kita, para netizen yang kita banggakan dan dimuliakan Allah, bisa menangkap pesan apa yang kami sampaikan. Mungkin yang lebih penting, Prof, sebagai senior ya, sebagai dosen hampir 40 tahun ya, dan malang melintang di dunia politik ya, juga penerus sebagai Masyumi Reborn ya. Jadi memberikan suatu catatan keras gitu, Prof. Macam catatan keras kepada MK ini apa, Prof? Kira-kira catatan keras dari Prof? Ya, Bastaha, karena kita sudah tidak bisa lagi memohon atau kita menghimbau, ini harus macam di catatan keras. Ya, jadi MK tetap perlu ditegakkan. Ya, sebagai lembaga. Ya, lembaga itu jelas, lembaga tidak bisa kata personelnya. Kita terima usulnya dari Arif Hidayat. Ya. Kemudian kita pilih. Apa usul tadi? Reshuffle saja. Jadi lengser semua. Oke, buat poin. Nah, yang ketiga, batalkan keputusan mengenai Gibran untuk menjaga marwah daripada MK. Cukup 3. Nah, ada satu lagi, Prof, catatan saya. Ya, mungkin himbauan dari Prof Hidayat tadi kan bagus tuh Arif. Ya. Saya mengharap satu dari LSMPIS, Ketua Umum LSMPIS mengharapkan Arif Hidayat tunjukkan nyalimu. Mundur sekarang juga. Baru dia menunjukkan etikat baiknya. Kalau saat dia masih bercokol di situ, ya dia sudah berseberangan, itu tidak baik buat kita semua. Ya, paling pas bila dia sambil ngomong letakkan jabatannya. Saya mundurkan diri mulai detik ini, dan situ baru kelihatan di mana keberpihakannya. Begitu juga Sadli Isra yang juga tidak cocok dengan hal itu. Jadi kalau pentolan ini yang betul-betul masih punya pemikiran buat bangsa dan negara, tunjukkan. Dengan dia otomatis yang lain juga berpikir kan. Ini memberikan contoh. Jangan cuma ngomong saja tapi masih di dalam. Jadi ini yang ingat, terutama yang muslim ya, karena katanya hakim itu adalah wakil Tuhan di bumi. Nanti ada tuntutan. Itu dia, jangan lupa dia. Jadi 4 ya. Nah, jadi orang kalau sudah ngomong soal hakim itu wakil Tuhan di
di bumi itu berat, Prof. Ya Allah, merinding kita, Prof. Nanti anak turunannya nanti punya dampak semuanya luar biasa. Bukan sekedar dia sendiri, legasi nanti itu akan tercatat ya. Ini gesturnya dan mimiknya Habibnya luar biasa nih. Betul-betul ini harus dilakukan yang 4 usulan tadi. Iya. Ya, baik. Begitu, Dit? Hak katakan hak, batil katakan batil, supaya kita tidak makin hari makin hiruk-pikuk di politik nasional ini tidak habis-habis. Jadi di pilpres nanti itu kita bisa berjalan dengan tenang, tentram, ya kan? Ya. Harapan orang terhadap MK itu kembali pulih sesuai waktu diwujudkan MK. Nah ini Prof, saya sampaikan juga ya. Waktu itu masalah di MK itu kita LSMP salah satu sekjen saya pernah mengusulkan tentang impeachment. Waktu itu kan impeachment itu bisa dilakukan 3/4 dari anggota DPR. Akhirnya kita mengajukan judicial review dengan beberapa orang sekitar tahun 2010 dan berhasil memenangkan. Jadi sekarang untuk impeachment itu, ini kata penutup kita ya, itu cukup dengan 2/3 anggota DPR bisa melakukan impeachment. Nah, nanti kita bahas di session berikutnya tentang impeachment. Ya, Prof? Sepakat? Oke, sepakat. Alhamdulillah. Waduh, lama nggak jumpa, begitu jumpa isunya sangat tajam dan menarik. Ya. Jangan lupa netizen khas dan Peace Channel, ikuti terus polling jajak pendapat yang selalu kita munculkan di setiap hari. Ada beberapa polling, saya tidak sebutkan satu persatu karena banyak sekali polling jajak pendapat yang kita minta dari netizen ya. Mudah-mudahan proses pembelajaran politik kenegaraan ini bisa menularkan ya untuk generasi muda, generasi milenial. Kami yang tua-tua ini hanya menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, Prof, ya? Baik. Baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Khas dan Peace Channel dengan session yang lebih tajam dan menarik dengan Prof. Abbas Taha. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.